Di tengah perjalanan, orang itu berkata, "Pak Tik, saya antar pulang. Tapi saya titip pesan ya Pak, kalau kami ini ada, dan sebaiknya hormati keberadaan kami." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Oke, di edisi kali ini kita akan bacain 2 cerita. Oh, langsung? Enggak, Ding. Enggak lah, satu aja lah. Satu aja panjang dulu. Oke, sebelum kita masuk ke cerita dari teman Kliwon, kita sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak buat teman Kliwon yang udah udah order merchandise official PMK. Yes. Dan di episode 333 yang tayang di Spotify, jadi teman-teman kalau mau denger durasi lama itu di Spotify. Di Spotify. Ada cerita terakhir dari Solo, dari Mas Khori. Mas Khori. Ya, kalau Mas Khorinya nggak denger, dan kalau ada yang notice di YouTube ini, di episode ini, tolong kasih tahu Mas Khori. Kita mau undang untuk cerita langsung. Betul. Karena kita dibikin penasaran sama ceritanya ya. Ya. Oke, satu lagi nih sebelum kita masuk ke cerita. Di video-videonya podcast Malam Kliwon, Padepokan Malam Kliwon, itu yang nonton kan banyak. Tapi ternyata yang subscribe baru 52%. Wah. Jadi ada ini 48% viewers yang belum subscribe. Jadi Ayo. tolong di subscribe sekarang ya. Ya, itu dia ya. Oke, cukup. Langsung aja kita bacain cerita pertama yang bikin media gempar Pada masanya ya. pada masanya. Di tahun 79 ini media nasional mengangkat kisah ini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Mas Bimo dan Mas Danu serta semua teman Kliwon dimanapun berada. Cerita ini adalah kejadian nyata yang terjadi di bulan Oktober tahun 1979. Dan kejadian ini sudah diliput di beberapa media nasional. Di tanggal 17 Oktober 1979 terjadi sebuah insiden di mana salah satu armada tank amfibi batalion Zipur 10 milik ABRI yang kini namanya TNI yang hendak melakukan latihan rutin di Danau Ranugrati, Kabupaten Pasuruan. Tank tersebut tenggelam dan sampai saat ini tidak ditemukan bangkai tank beserta seluruh awaknya. Artikel dari insiden ini dapat ditemukan di Google. Salah satu keywordnya legenda naga baru Klinting dan misteri hilangnya tank amfibi di Danau Ranugrati. Mungkin untuk kelengkapan insiden tersebut bisa dibaca di artikel-artikel yang sudah ada di internet. Yang saya ingin ceritakan adalah sebuah untold story dari kejadian itu, di mana adik dari kakek saya yang merupakan salah satu awak dari tank amfibi yang tenggelam itu selamat dari insiden itu dan mengalami kejadian yang menurut beliau tidak masuk akal. Di tanggal 17 Oktober 1979 itu, adik kakek saya, kita sebut saja namanya Pak Tik, turut serta dalam pelatihan menggunakan armada tank amfibi milik ABRI yang akan dilaksanakan di Danau Ranugrati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya, ABRI sudah sering melakukan latihan tank amfibi di daerah laut pesisir pantai dengan medan air berombak yang lebih menantang dibandingkan air danau yang tenang tanpa ombak. Jadi, tank ini sanggup dan mampu untuk medan air laut yang berombak, sehingga logikanya tidak mungkin memiliki masalah dengan air danau yang tenang. Sebelumnya juga sudah dilakukan survei ke lapangan untuk memastikan lokasi danau aman untuk dijadikan tempat pelatihan. Meskipun hasil survei sudah membuktikan kalau kondisi danau ini aman untuk pelatihan, warga desa terutama para sesepuh dan tetua desa tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa hari itu di tanggal 17 Oktober 1979, sosok lelembut penghuni Danau Ranugrati yang dikenal dengan Baru Klinting
sedang mengadakan acara pernikahan yang dihadiri oleh Kanjeng Ratu, penguasa Laut Selatan. Para tetua desa menyarankan agar para anggota ABRI untuk melakukan ritual terlebih dahulu sebelum masuk ke air. Atau paling tidak memundurkan acara yang waktu itu dimulai di pagi hari, diganti menjadi siang hari. Tentu saja para ABRI tidak setuju dengan para warga dan menganggap hal itu adalah takhayul dan hanya kepercayaan lokal tanpa dasar ilmiah. Latihan pun tetap dijalankan. Pak Tik dan rekan-rekannya berjumlah 23 orang mengendarai salah satu tank amfibi. Dan sesuai komando, tank-tank amfibi pun mulai memasuki air. Tak lama setelah tank-tank amfibi ini masuk ke perairan, salah satu tank yang dikendarai Pak Tik tiba-tiba tenggelam. Yang aneh adalah, menurut Pak Tik, tank saat itu dihantam oleh ombak yang besar, yang seharusnya mustahil terjadi di perairan danau yang tenang. Setelah terhantam ombak, tank amfibi pun tenggelam bersama Pak Tik dan awak lainnya. Saat itu Pak Tik tiba-tiba hilang kesadaran. Ketika kesadaran Pak Tik kembali, beliau tidak berada di dalam tank amfibi. Malah, beliau berada di pinggir jalan sebuah desa yang tak jauh dari tempatnya terbangun. Ada sebuah tenda dan acara pernikahan yang diadakan di dalam tenda itu. Entah kenapa, Pak Tik seperti tertarik untuk melihat acara pernikahan tersebut. Pak Tik memasuki tenda tersebut dan beliau terkejut karena semua orang di dalam tenda pernikahan itu bukan manusia. Sampai ketika cerita ini saya sampaikan, kakek Tik, saya memanggilnya, tidak pernah mau menyebutkan wujud-wujud yang dia lihat dalam acara pernikahan itu. Beliau masih takut dan terhantui dengan pemandangan yang beliau lihat di sana. Meskipun di hari beliau melihat itu, beliau merasa seperti makhluk-makhluk aneh yang dia lihat itu normal-normal saja, seperti manusia. Hanya ketika beliau sudah sadar, beliau menyadari kalau semua makhluk itu bukan manusia. Kembali ke Pak Tik di dalam tenda pesta pernikahan. Pak Tik kemudian dipersilahkan untuk duduk dan disuguhi berbagai macam makanan dan minuman. Namun Pak Tik saat itu merasa dirinya tidak boleh memakan makanan dan minuman yang disajikan di pernikahan itu, karena dirinya belum melihat pengantinnya. Akhirnya, setelah cukup lama duduk di acara itu tanpa makan dan minum, datanglah satu orang yang berkata, "Pak Tik, mari saya antar pulang." Anehnya, Pak Tik mengikuti orang tersebut dan meninggalkan acara pernikahan itu, dan juga meninggalkan desa itu. Di tengah perjalanan, orang itu berkata, "Pak Tik, saya antar pulang. Tapi saya titip pesan ya Pak, kalau kami ini ada, dan sebaiknya hormati keberadaan kami. Dan jangan ganggu kehidupan kami sebagaimana kami tidak mengganggu kehidupan kalian." Seusai mengucapkan itu, Pak Tik merasa mual dan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Pak Tik terbangun di pinggir danau, sedang dibangunkan oleh rekan-rekannya karena ditemukan tidak sadarkan diri dengan pakaian kering. Hari sudah malam, dan berbeda dengan ketika di acara pernikahan di mana hari masih terang. Pak Tik kemudian ditenangkan dan dibawa ke camp untuk diperiksa. Di sana, Pak Tik menceritakan apa yang dia alami dan diminta untuk merahasiakan hal ini. Sedikit info tambahan, menurut tetua desa, ketika tank amfibi tenggelam, bukan ombak yang menabrak tank itu, melainkan seekor naga yang merupakan naga baru kelinting. Tank amfibi dan awaknya sampai saat ini tidak pernah ditemukan, sehingga dibangun sebuah monumen di Ranugrati untuk mengenang insiden tersebut. Menurut salah satu berita yang saya baca, tim SAR justru menemukan bangkai pesawat tentara Jepang dari zaman Perang Dunia Kedua
di dalam Danau Ranograti yang usianya jauh lebih tua dibandingkan tank amfibi yang tenggelam. Dan justru tank amfibinya tidak ditemukan. Sekian ceritaku, terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu kalau cerita ini dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Tik ini apakah satu-satunya yang selamat? Wah ya, saya tidak Nggak tahu. tahu ya. Kita Tadi tanya nggak apa? dijelasin ya. Nggak dijelasin. Oke. Ya apa ya, dia bilang tadi sih di awal dibilang tidak ada yang selamat. Terus kemudian dia bilang Pak Tik selamat gitu. Iya, dan katanya ditemukannya dalam keadaan kering. Tapi dia salah satu awak kapal kan yang ikut Awak latihan. tank. Iya, maksudnya awak tank amfibi ini kan. Oke. Berarti harusnya bisa di-track ya. Yang selamat Bisa, siapa, bisa. terus sampai nomor anggota harusnya bisa di-track tuh. Oh, enggak. Hah? Enggak semua berarti. Yang merupakan salah satu awak dari tank amfibi yang tenggelam itu selamat dari insiden itu. Oke, berarti ada beberapa Ada anggota yang beberapa. selamat. Kan tadi 23 tuh. Iya. Tapi tetap pertanyaan terbesarnya, kenapa nggak ditemuin si tanknya itu loh? Yang aneh kan di situ. Karena ini kan Ya. danau ya. Ya. Kalau misalkan laut terus nggak ditemuin, wajar. Mungkin ke bawah sama arus bawah laut, ya kan. Terus udah berserakan mencar kemana-mana. Kalau di danau tuh logikanya ya pasti ditemuin gitu. Di laut aja pasti ada kok tanda-tandanya. Serpihannya kan. Iya. Di samudra yang seluas itu aja bisa ditemuin gitu. At least mohon izin nih teman-teman ya, pakaian-pakaian atau Iya. yang berbau plastik yang mengapung lah gitu. Iya, sisa-sisa crash gitu ya. Itu satu. Yang satu lagi kan ya kita nggak tahu yang terjadi di tanggal tersebut, apakah para prajurit membawa senjata atau pakai helm juga, yang mana kan itu sebenarnya bisa di tracing juga tuh. Iya. Perintilannya kan. Namanya latihan perang kan. Betul. Tapi hilang semua. Kayak kapalnya adalah yang paling gede. Masa kagak ketemu ya kalau dipakai nalar. Bener nih kecelakaan, bener gitu. Terus tenggelam. Tapi gak ketemu tuh, aneh banget. Sampai Iya. dibangun monumen ya. Sampai dibangun monumen. Ya terlepas dari itu semua kita nggak tahu ya, karena ini udah rentang waktu puluhan tahun lamanya. Cerita yang sebenarnya itu seperti apa juga gitu ya. Lalu kejadian di saat itu juga seperti apa, mungkin dari jutaan pasang telinga yang mendengarkan atau melihat cerita ini, ada salah satu kerabatnya yang mungkin sudah lansia berarti ya. Zaman-zaman dulu para prajurit-prajurit ya, mantan prajurit-prajurit ABRI dulu tuh. Ada juga nih gitu yang tahu cerita sesungguhnya yang seperti apa gitu ya. Iya. Tadi gue sempat bingung, kayak Baru Kelinting tuh nama apa ya? Ternyata nama naga ya. Iya, tadinya orang bukan? Enggak ya? Nggak tahu lagi gue. Gue sempat bacain mitologinya ya. Iya. Cuman kalau kita cek ya, legenda Baru Kelinting ini cerita rakyat gitu tentang asal usul terjadinya danau Rawapening. Rawapening benar. Di Semarang. Itu. Tadi Ranograti ya? Ini Ranograti gue jadi penasaran sih, berapa luasnya. Dia masuknya di Jawa Timur ya, Pasuruan. Ya. Ya kalau nge-search Ranograti aja udah langsung keluar ya? Langsung keluar tank gitu. Suggestion dari Google. Emang udah beredar luas lah. Melegenda cerita ini ya. 107 hektar. Danau Toba sih itu yang gede banget lih.
Gue jangan kemarin dengerin obrolannya Bene kan. Iya, dia bilang lo naik mobil keliling Danau Toba itu 24 jam. Iya. Nggak selesai. Kita naik mobil nggak pakai tol aja, ibaratnya ke Jogja paling 20 jam gitu ya. Udah nyampe Jogja tuh. Ini ngelilingin danau pak, 24 jam lo belum selesai. Gede banget itu danau. Iya. Kayak laut. Nih perbandingannya Danau Sarangan aja tuh 30 hektar. Tadi Ranugrati berapa? 107. Bener kan? 107 hektar luasnya. Danau Toba berapa? Danau Toba luasnya luas banget itu Danau Toba. Tuh 1130 km persegi. Gila. Berapa tuh kalau dihektarin? Aduh, nggak ngerti dah. Nah, terus kalau Danau Batur itu berapa ya? Gua karena pernah ke sana. 16. Hah? 39 ekar. Mana luas? Nah, tuh. 159 km persegi. Area permukaannya. Iya kan? Oke, ya berarti danau berarti termasuk besar ya. Termasuk danau yang gede sampai buat latihan perang kan. Iya. Oke guys, itu tadi iya. cerita dari seorang teman Kliwon tentang adik dari kakeknya ya, yang ternyata salah satu awak tank yang tenggelam di Danau Ranugrati tahun 79. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share atau subscribe channel YouTube PMK. Ya. Doakan kita cepat tembus 100.000. Amin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.